welcome to our channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu stock split, reverse split, repurchase split, dan masih banyak lagi. Oh ya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Manajemen Investasi. Saya Walfa Megadur Rahmatin. Nama saya Firda Alfania Kuliah. Saya Adi Bagus Prakoso. Saya Putri Laili Nurmaliha. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move to the video. Definisi stock split. Stock split merupakan pemecahan jumlah lembar saham menjadi lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Misalnya, sebuah perusahaan melakukan stock split 1:5. 1 split jadi 5 atau stock split dengan rasio 1:5, sehingga aksi tersebut dapat mengakibatkan yang pertama, jumlah saham beredar meningkat 5 kali lipat, yang kedua, harga saham dan nilai nominal menciut atau mengecil 5 kali, yang ketiga, total nilai saham dan nilai nominal tetap. Kita ilustrasikan dengan menukar uang menjadi pecahan kecil. Apabila kita menukar satu lembar uang pecahan Rp5.000 dengan 5 lembar pecahan Rp1.000, dari sini kita bisa lihat bahwa stock split seperti kita menukar uang menjadi pecahan kecil. Awalnya kita memiliki satu lembar uang pecahan Rp5.000 dengan nilai uang keseluruhan Rp5.000 atau 1 kali Rp5.000. Setelah ditukar, kita memiliki 5 lembar uang pecahan Rp1.000 dengan nilai uang keseluruhan Rp5.000 atau 5 kali Rp1.000. Lembar uang bertambah sedangkan nilai uangnya tetap. Selanjutnya, tujuan dilakukannya stock split. Yang pertama, diharapkan pemecahan saham dapat memperkuat daya jangkau investor terhadap saham perusahaan yang bersangkutan, karena harga saham lebih terjangkau dan jumlah saham yang lebih besar memungkinkan banyak pihak yang memilikinya. Yang kedua, meningkatkan likuiditas perdagangan saham perusahaan, karena jumlah saham yang lebih besar dan harga yang lebih terjangkau dapat mudah diperdagangkan atau menjadi lebih liquid. Tidak liquidnya saham akan mempersempit gerak investor dalam berinvestasi. Selain itu, keadaan saham yang tidak liquid akan merugikan investor karena saham tidak mudah diperjualbelikan. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas saham setelah pemecahan saham akan mempermudah perusahaan jika ingin meningkatkan saham tambahan setelah pemecahan saham. Yang keempat, untuk menyampaikan informasi tertentu kepada investor. Jika informasi tersebut relevan, maka dapat mempengaruhi keputusan jual beli yang dilakukan investor. Harga saham yang terlalu tinggi akan mengurangi kemampuan investor untuk memiliki saham tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan saham perusahaan menjadi tidak liquid, karena hanya investor yang memiliki modal besar saja yang dapat membeli saham tersebut. Dengan dilakukannya stock split, maka harga saham akan lebih murah dan terjangkau bagi investor. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan likuiditas perdagangan sahamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang right issue dan stock split dalam perspektif signaling teori. Yang pertama, right issue dalam perspektif signaling teori, di mana teori ini membahas tentang sinyal-sinyal yang muncul dari suatu keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Penerbitan right issue tidak hanya dilihat sebagai sinyal negatif, tetapi juga dilihat sebagai sinyal yang positif. Contohnya, ketika suatu perusahaan merasa mengalami kesulitan keuangan dan memerlukan tambahan dana, mereka membuat keputusan untuk menerbitkan saham baru yang khusus dijual kepada pemilik saham lama atau menerbitkan right issue. Kondisi tersebut tidak hanya memberikan sinyal negatif mengenai kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga bisa dilihat sebagai keinginan kuat dari pihak komisaris perusahaan untuk mempertahankan perusahaan atau terus melakukan ekspansi perusahaan dan mempertahankan posisinya di pasar. Oleh karena itu, untuk memahami signaling teori ini pada kasus right issue, kita harus melihat dasar keputusan serta kondisi mikro dan makroekonomi
seperti apa yang sedang terjadi pada keputusan tersebut dibuat. Yang kedua adalah stock split dalam perspektif signaling teori, di mana dalam teori ini melihat pada tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. Sehingga bisa dipahami bahwa kebijakan atau perusahaan melakukan stock split adalah menggambarkan tentang kondisi suatu perusahaan yang sehat, terutama dari segi keuangan perusahaan. Karena secara logika, kita juga tidak mungkin menganggap suatu perusahaan melakukan stock split jika ia berada dalam kondisi yang tidak sehat atau full stock, yaitu saham yang sedang jatuh. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu stock split dalam perspektif trading rank teori, di mana dalam teori ini, bentuk hubungan stock split dari segi pandangan internal perusahaan yang memotivasi pihak perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. Ini sebagaimana dikatakan oleh Homsia dan Sulistyo, berdasarkan trading rank teori, tingkat kemahalan saham merupakan motivasi perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. Nilai nominal saham dipecah sehingga meningkatkan daya beli investor, dengan tujuan agar tetap banyak pelaku pasar modal yang mau memperjualbelikan saham yang bersangkutan. Nah, melalui stock split ini, harga saham menjadi tidak terlalu tinggi, sehingga akan semakin banyak investor yang mampu bertransaksi. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Repurchase atau buyback merupakan keputusan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan membeli kembali saham yang telah dijual di pasar atas dasar pertimbangan bahwa saham itu layak untuk dibeli, serta perusahaan memiliki dana kas yang mencukupi. Dalam proses buyback, perusahaan menginvestasikan dana yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara membeli saham perusahaannya sendiri dari publik. Lalu, mengapa sih perusahaan melakukan repurchase? Yang pertama, menaikkan rasio keuangan. Jika jumlah saham beredar berkurang, maka secara otomatis rasio earning per share atau keuntungan per lembar saham perusahaan menjadi meningkat, sehingga market price per share juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, aksi buyback juga seringkali bertujuan untuk menaikkan rasio keuangan perusahaan. Nah, rasio keuangan ini salah satu poin penting dalam menganalisa fundamental suatu perusahaan. Lalu, bagaimana sih keputusan OJK mengenai repurchase atau buyback ini? Nah, pada tanggal 9 Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik melakukan pembelian kembali saham sebagai upaya memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Mencermati kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan 9 Maret 2020 terus mengalami tekanan signifikan yang diindikasikan dari penurunan IHSG sebesar 18,456%. Hal ini terjadi seiring dengan perlambatan dan tekanan perekonomian baik secara global, regional maupun nasional sebagai akibat dari wabah COVID-19 dan melemahnya harga minyak dunia. Untuk itu, OJK mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Buyback saham untuk emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dilakukan dengan merelaksasikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian kembali saham dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan yang kedua, jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal disetor dan paling banyak 20% dari modal disetor. Dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. Definisi reserve split menggabungkan saham yang telah dipecah untuk disatukan kembali menjadi satu sebelum stock split oleh perusahaan yang membuat jumlah lembar saham beredar lebih sedikit. Nah, kebanyakan investor di Indonesia tidak menyukai proses ini
Karena biasanya di Indonesia perusahaan yang melakukan proses reserse stock split adalah perusahaan yang sedang kurang sehat dan para investor suka menyebutnya dengan saham tidur atau saham zombie karena mereka suka bergerak sesekali dikala IHSG sedang bergerak turun. Contoh sederhananya seperti ini. Misalnya, Dina memiliki 1000 lembar saham perusahaan A dengan harga 50 per lembar saham. Perusahaan A melakukan reserse stock split dengan rasio 10:1, yang berarti 10 lembar saham perusahaan A seharga 50 akan digabung menjadi 1 lembar saham A seharga 5.000. Setelah proses reserse stock split berakhir, maka Dina akan memiliki 100 lembar saham perusahaan A dengan harga 500 per lembar saham. Lalu apa sih perbedaan stock split dengan reserse stock split? Nah, stock split atau pemecahan saham adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan harga saham. Penurunan harga saham dilakukan dengan cara membagi saham tersebut menjadi beberapa bagian sehingga jumlah saham menjadi lebih banyak. Dibandingkan dengan reserse stock split lebih sering digunakan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan likuiditas saham di pasar saham. Perhitungan stock split selalu dilakukan secara profesional dengan mengikuti perbandingan. Apabila stock split dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah saham, maka reserse stock split bekerja dengan cara menurunkan jumlah saham yang beredar di pasar untuk meningkatkan harga saham. Nah, itu tadi sekelas materi dari kelompok 7 manajemen investasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.